Halo, apa kabar semuanya Tribunar? Senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Ngopi, Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan di episode spesial kali ini kita mengundang narasumber yang tengah jadi pembicaraan karena anaknya semalam berhasil menyelamatkan PSM Makassar ke babak selanjutnya. Dia adalah Pak Syahabudin, Bapak dari Hilmansyah, kiper PSM Makassar. Kalau begitu saya sapa dulu. Halo Pak Syahabudin. Halo Pak Syahabudin. Halo, Apa kabar Bapak? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Waduh, ini kayaknya Bapak sudah jauh-jauh nih karena dengar-dengar Bapak berasal dari Jeneponto jauh-jauh ke Kota Makassar untuk menyambangi redaksi Tribun Timur. Waduh, Bapak, kabarnya baik hari ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Pak, kita akan bincang-bincang selama beberapa menit ke depan tentang bagaimana sosok Kahilman, apalagi sosok Kahilman di mata seorang ayah. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kembali ke Tribunar semuanya dimanapun berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rutin mencuci tangan. Baik Pak Sabudin, gimana nih perasaannya Pak semalam? Lihat Kak, Hilman bisa berhasil menyelamatkan PSM ke babak selanjutnya. Bapak tadi malam pasti nonton kan, Pak? Iya, pasti. Oh, pasti. Dan makanya Pak, rasanya bagaimana, Pak? Rasanya. Perasaan itu mulai Mm, dari awal sampai 2 kali 45 menit. Weh, dadaku luar biasa kayak mau ini. Artinya betul-betul Tunggu. istilahnya dumba-dumba orang Makassar bilang. Itu Iya, Pak. domba-domba. Tapi pas Kak Hilman berhasil menyelamatkan ini, Pak, berhasil mengambil bola itu bagaimana rasanya, Pak? Nah, dari awal itu waktu sebelum main itu dia sempat PC ke saya. Minta doa Bilangnya, restu. iya salah satunya itu restu. Terus bilang, Bapak, apalagi pesannya itu sama saya. Mm, Saya bilang pemain yang perlu kau antisipasi itu nak pertama Pratama Arhan, mm, kedua itu Hari Nur. mm, Bilang kenapa? Karena kalau saya pantau itu dari tiap malam itu yang saya menonjol itu perbedaan saya lihat dari Semarang. mm, mm, Nah, terus kalau misalnya kalau ada tindakan kalau penalti nanti mm, kalau misalnya ada penalti, ingat kau waktu di Persiter. mm, mm. Waktu di Persiter itu kau tangkap bola berapa? Tiga. Kau bisa tangkap bola tiga lagi di situ. Terus tapi jangan pakai selebrasi yang mengundang istilahnya yang bersifat rasis. Mm-mm. Bilang tetap sabar saja atau sujud syukur ke atau apa ke atau alhamdulillah. Jangan terlalu kayak berlebihan selebrasinya. Santai saja nak. Mm-mm. Jangan sampai ada yang terpancing, saya bilang begitu. Ternyata Tuhan apa ya? Menunjukkan. Enggak mengabulkan saya punya Oh doa ya. itu. Doa bilang itu yang ternyata yang saya suruh wanti-wanti itu yang 2 orang itu ternyata dia tidak masuk bolanya. Mm-mm. Betul Pak. Eh, Terus lawan Persija itu. Mm-mm. Waktu lawan Persija saya chat lagi. Saya Mm-mm. chat, kalau ada bola dari Rico Simanjuntak, nah bawa, nah crossin masuk depan gawangmu, antisipasi di depanmu itu satumu. Mm-mm. Marco Simic saja, langsung Mm-mm. ke potong bolanya itu dari depan. Mm-mm. Jangan biarkan dia ambil bola. Mm-mm. Yang penting kau bisa jangkau dari gawangmu keluar. Yang penting tidak dari kota 16. Mm-mm. Ternyata alhamdulillah hasilnya Ada hasilnya. gimana? Ada Hasilnya tidak menyelamatkan PSM. tidak dapat bola Marco Iya. Simic itu waktu. Mm-mm. Tidak dapat. Iya, iya. Nah, karena saya selalu chat itu malam juga ya. Hati-hati besok. Hati-hati saya selalu chat. Mm-mm. Dan selalu jangan kau lupa anu itu nak yang salah ilmu itu. Tahajudmu juga kalau bisa. Mm-mm. Nah, itu Mm. saya selalu itu sama Hilman itu. Itu Mm-mm. pesan gitu, salah salat 5 waktu dengan salat tahajudmu itu jangan kau lupa nak. Tapi Mm. salat tahajud jam 4. Saya bilang Mm. jam 4. Bila kenapa jam 4 Pak? Jam 4 nak karena setelah salat tahajud kau lanjut tadarus. Mm-mm. Setelah tadarus, lanjut salat subuh. Mm-mm. Jangan sampai kau salat tahajud jam 1, subuhnya kau tidak rasa lagi. Iya, betul Pak. Berarti kau lebih utamakan itu lebih penting yang itu sunatmu daripada wajibmu. Wajib. Kalau Baik. jam 4, enggak bisa tidur orang subuh lagi, lanjut subuhnya. Terserah di situ, kalau mau jogging, kayak mau apa, kayak yang penting Iya. jangan tidur. Nah itu saya punya pesannya itu selalu. Nah itu. Waduh. Jadi Kak Hilman ternyata
sebelum bertanding pasti ada rutinitas untuk menghubungi ayah nih, meminta pesan-pesan. Dan sepertinya ini Bapak Syahabudin ini sebagai pengamat bola nih, sampai Tribuner sudah bisa mengetahui yang mana nih yang bakal dilihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Siapa ini yang perlu diantisipasi oleh Iya, Kak memang, Hilman? memang begitu. Setiap itu main dari klub lain Hmm? misalnya, ya, yang akan ditemani berhadapan nanti, Hmm? saya suruh antisipasi itu. Saya suruh apa itu? Apa istilahnya? Saya sudah tonton Hmm. sebelumnya. Sudah Bilang, dipantau. saya sudah pantau. Hmm. Nah, ini lawanmu ini bahaya ini. Suruh ambil ke sama itu. Saya bilang. Baik. Nah, terus kalau ada bola dari Riko, hati-hati satu di depan itu, Hmm. Marco Simic saja, ada yang lain. Iya, Nah, memang paketnya memang itu. baik Nah, itu. Pak. Jadi betul-betul Bapak juga memantau nih tim-tim lain dan Iya, juga iya. memberikan support kepada Kak Hilman, dan ternyata Kak Hilman juga pesan dari ayahnya yang paling utama adalah tidak meninggalkan tahajud dan juga Betul, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Waduh, ini betul. bisa jadi cermin nih ke Tribuners juga buat meskipun kita sudah istilahnya terkenal tapi tidak boleh meninggalkan tahajud dan juga sholat 5 waktu. Seperti Kak Hilman. Ya. Apalagi Kak Hilman saat ini, Pak, sudah tengah apa ya istilahnya dibicarakan di belakangan hari ini Trending, setelah trending. trending setelah Nah, kemarin berhasil membawa PSM ke babak selanjutnya, nama Kak Hilman disebut-sebut. Bahkan Pak, teman-teman saya sendiri ada namanya Surnansyah juga Pak. Dia begitu jatuh cinta melihat kemarin penampilan dari Kak Hilman, dan dia sampai bikin status tag dan juga memberikan support dan juga rasa terima kasihnya karena Kak Hilman sudah berhasil membawa PSM ke babak ya, selanjutnya. Waduh. alhamdulillah. Tapi Ya. Bapak juga nih tadi dari bahasanya sudah kayak istilahnya tahu banget nih tentang bola. Memangnya Bapak dulu pemain bola atau ada mungkin atau memang suka nonton bola atau gimana, Pak? Iya, bukan sekedar hobi kalau Heeh, saya. heeh. Tapi kalau omnya, Heeh. memang rata-rata dari Persijo semua itu. Ada Hmm, yang kiper juga namanya Anwar Alimuddin, heeh, yang B tengah Arifudin, ada lagi namanya heeh, Mulyadi, heeh. Gelandang, Persija semua itu Hmm, omnya. Kalau iya. saya ya sekedar hobi saja latihan, Heeh, tapi suka nonton dulu zamannya Pak Bahar. heeh. Iya baik. Masih SMA kayaknya itu. Heeh. Jadi Bapak ini dari dulu memang suka menonton bola dan juga keluarga-keluarga Hilman Pemain, juga ya betul, omnya semua. rata-rata berasal dari pemain sepak Sepak bola bola. sehingga menurunkan karirnya ke Hilman. Waduh, waduh, luar biasa sekali. Tapi Ya, Bapak, kita jadi semakin kepo nih tentang masa kecil Kak Hilman nih, karena kita belum sempat berbincang langsung bersama dengan Kak Hilman. Jadi kita mau tanya-tanya, mau kepoin gimana sih sebenarnya masa kecil Kak Hilman, bagaimana perjalanan karir Kak Hilman hingga berhasil menjadi pemain PSM dan juga sudah cukup terkenal di Indonesia. Tentu bagi sosok seorang ayah, Kak Hilman sudah tidak asing lagi dan pasti sudah melihat bagaimana perjalanan karirnya. Oke Pak, pertanyaan pertama Pak, langsung saja nih. Memang hmm. dari dulu cita-citanya Kak Hilman mau jadi pemain bola atau gimana Pak? Ya cita-cita memang Itu dari pegang kelas bola berapa Pak? Dia kasih tahu Bapak, Bapak saya mau dari jadi TK, ini. Dari TK TK. dia. Saya sendiri yang latih itu di rumah Oh, sudah dilatih memang. Jadi Bapak di suka nonton lantai. bola, suka main bola, suka nonton bola, dan juga melatih langsung Kak Hilman waktu TK di lantai. Iya, 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 Heeh. betul. Dengan Sampai-sampai bola. iya, sampai-sampai apa itu ornamen-ornamen itu yang di horden itu jam Mm, dinding jatuh semua, hancur semua. mm, Guci-guci semua hancur mm. gara-gara dia itu. Dia tapi berkat Gucci beberapa yang hancur pas sekarang. Itulah Waduh, hikmahnya asik, ada barangkali. hikmahnya Nah, semua. Oh, jadi dari TK Kak Hilman sudah dilatih bermain bola dan juga cita-citanya dia sudah bilang, "Pak, saya mau jadi pemain sepak bola." Itu waktu waktu masih itu TK. TK. Nah, Baik, Pak. Terus sebelum bergabung di PSM, Kak Hilman mungkin pernah menang di organisasi bola-bola mungkin waktu SMA atau gimana, Pak? sudah banyak kali. Mm-mm. Waktu It- istilahnya Tarkam itu ya. mm-mm, mm-mm, Sudah banyak itu yang dia klub yang bawa dia juara. mm-mm, Masih dari Bangkala, Kelara, Arung mm-mm, Keke, Taman Latihan mm-mm, sendiri. Ya mm-mm. pokoknya di mana-mana lah. Oh, pokoknya klub-klub Hmm. sepak bola Nah, sudah Arjuna banyak. Ponto ya. Heeh.
Untuk daerah Jeneponto sudah banyak Ya, Kak Hilman menangkan, membawa ya. namanya sampai bisa dikenal banyak orang. Waduh, luar biasa sekali nih Pak. Tapi Kak Hilman pertama kali yang Bapak ingat nih, Kak Hilman pertama kali ikut kompetisi sepak bola itu waktu umur berapa Pak? Umur 13 tahun. 13 tahun. Juara satu di dekat kampung juga, Taman Roya. Itu yang Mm, jembatan panjang itu. mm-mm. Oh baik Pak, jadi dari TK sudah mulai 13 tahun, 14 tahun sudah mulai lomba dan sekarang sudah sangat dikenal di PSM Makassar. Waduh, waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Tapi Kak Ya. Hilman sekarang kuliahnya di UIN jurusan informatika Pak ya? Pokoknya ada informatikanya. Informatika di UIN. Jadi teman-teman Ya, yang di UIN ini enak banget nih bisa ya, ya, istilahnya sering ketemu sama Kak Hilman. Tapi ya. Kak Hilman Pak, terakhir ke Jeneponto ini kan persiapan-persiapan kompetisi ini. Tapi sebelumnya mungkin terakhir ke Jeneponto itu kapan Pak? Ya kemarin sebelum ini ke Oh sebelum ini Malang. sempat juga ke, Iya, sempat naik oh ke sempat Malang. ke Jeneponto Nah, saya juga, sendiri yang ngantar lagi ke ini ke mesnya. ke mesnya. Sempat antar ke bandara Pak? Oh, enggak, katanya enggak usah Anda Pak, terlalu jauh Ki. terlalu Sampai di mes jauh. saja. Karena ada bus. Ada Jibos. Bus yang jemput di situ toh. Iya, siap Pak. Waduh. Jadi Kak Hilman sempat berkunjung ke rumah dulu sebelum kembali ke mes dan terbang ke Malang. Ya, Dan sebelum bertanding juga sempat minta doa restu, sempat minta pesan-pesan dan ya, ya. lainnya. Oke, Bapak. Bapak, tapi sebelumnya mohon maaf nih Pak, mungkin kalau boleh ya Pak diberitahu kepada Tribuners, mungkin Bapak dulu profesinya sebagai apa Pak? Bapak Kak Hilman nih, orang pengen tahu nih. Bapak Kak Hilman apakah memang tadi kan sudah dikatakan kalau bukan pemain sepak bola ya, tapi mungkin Ya. profesi Bapak mungkin misalnya apalah begitu Pak, agar Tribuners di rumah tahu kalau oh ternyata Kak Hilman dibesarkan dari gini nih gitu. Ya, ini usaha dekorasi. Dekorasi, Nah, dekorasi di rumah di kalau ada orang Jeneponto. pesta di Ponte Mm-mm. ya. Dekorasi tenda-tenda Ya, begitu ya Pak. Heeh. ya. Terus selain itu Pak, Emaknya bikin kue kering itu. mamanya, Yang mm, bikin kue kering itu yang biasa itu jintan, kue mm, senyum, mm, barotang dengan kue mm, sisir. mm. Jadi Bapak ini wirausaha, Ya, orang tuanya wirausaha, Bapak dekorasi dan juga Bunda dari Hilman sendiri adalah eh, seorang wirausaha juga yang ya, menjual aneka kuliner. ya, Tapi kue Pak, ya. dengar-dengar katanya dulu Pak, dengar-dengar katanya dulu sempat Bapak ini di Kota Makassar juga berkarir nih sebelum akhirnya memutuskan untuk ke Jeneponto itu apa Pak? Yang mana itu? Berkarir siapa? Bapak sendiri katanya dengar-dengar nih Bapak pernah di Makassar juga, di Makassar berkarir sampai akhirnya kembali ke Jeneponto. Itu Pak sempat gimana Pak? Saya enggak pernah ke Makassar. Oh, enggak pernah ke. Heeh, Cuma karena kalau belanja butuh barang heeh. ke Makassar. Jadi Oh, jadi sampai dari dulu Bapak eh, aslinya sebenarnya Jeneponto, mamanya juga eh, Jeneponto. ya, Oh, sering beli barang di situ Parangloe, heeh. Sampintol itu. Kan Hmm. bengkel las juga di rumah ada. Mm. Waduh, Jadi, banyak juga wirausaha ya, sudah bengkelas, dekorasi. Oh, iya Pak. Sekarang sempat ada kabar tersebar nih, katanya bapaknya Kak Hilman sempat berkarir, sempat bekerja dulu di Makassar sampai akhirnya memutuskan pindah ke Jeneponto. Tapi aslinya langsung di Jeneponto Pak ya, contoh. Kalau udah kerja di langsung. Makassar enggak pernah Oh, saya. enggak pernah kerja Enggak di pernah. Makassar, langsung di Ya. Jeneponto. Waduh, mantap. Pak, kita kembali ke topik Kak Hilman nih di Jeneponto nih. Nah, Pak, dulu Kak Hilman SD, SMP, SMA-nya di Jeneponto atau sempat di Makassar? Enggak, jadi Ponto semua. Jeneponto. Dekat Kuliahnya baru, mm-mm, si Samata. kuliahnya UIN. baru di Makassar. UIN. UIN baru di Makassar. Eh, bergabung di PSN-nya sendiri, Pak, umurnya Kak Hilman berapa? Berapa tahun gabung di PSN? 17 tahun kayaknya itu. 17 tahun sudah mulai 17 tahun. berkarir. Sekarang Kak Hilman kan kelahiran 1997, jadi tahun ini tuh sudah 24 tahun. Jadi sudah mm, Sorry. 17 tahun dipanggil magang. magang dan mulai Nah, ini Pak mulai 2017 September itu. sudah mulai jadi pemain PSM. Tapi status magang dia. Intinya Pak sudah mulai bergabung Iya, di iya, PSM iya, lah iya. istilahnya Betul. 2017 sampai sekarang ya ada sekitar 5 tahunan lah Ya. Kak Hilman
bersama PSM untuk berlaga di berbagai pertandingan. Waduh, luar biasa sekali nih. Sebagai seorang ayah nih, gimana perasaan Pak Sabudin melihat anaknya sudah bisa menjadi orang yang terkenal, bangga, dan gimana Pak perasaannya? Ya pasti bangga dan terharu. Mm-mm. Tapi bukan untuk dibanggakan. Mm-mm. Kenapa nih Pak bukan untuk dibanggakan nih? Karena Tuhan tidak suka yang hal-hal yang begitu. Waduh, luar biasa sekali. Tapi Bapak sempat kepikiran nggak Pak waktu masih Kak Hilman masih TK nih, kalau bakal jadi pemain PSM, ada sempat tersirat di pikirannya Bapak? Setiap orang itu tidak ada yang tahu rasanya Tuhan, Mm. skenario-nya. Mm-mm. Ya toh. Cuman saya berusaha keras itu waktu. Mm-mm. Saya pikir saya kan super terus. Tidak usah kau tinggal di Jeneponto. Mm. Di Jeneponto sampai di mana? Di Jeneponto juga, Ji. Mm-mm. Betul Pak. Sampai orang Jeneponto yang kenal, coba kau ini ke Makassar cari klub. Baru akhirnya saya sendiri suruh cari. Kita mencari klub di Makassar, Bapak. Alhamdulillah ketemu Pak Bahar. Mm-mm. Nah, Pak Bahar eh, cari kiper itu waktu musim 2019 itu namanya SSL di Karibosi, Mm-mm. Sulawesi Selatan Super League. Nah, ada yang ingin itu waktu 2016 SSL. Pak Bahar itu waktu butuh kiper. Ada kipernya sih, cuman enggak terlalu dipercaya, katanya belum ada jam terbangnya. Mm-mm. Terus ada wasit di Makassar namanya Pak Samsir. Mm-mm. Ditelepon Pak Samsir sama Pak Haji Bahar. Bila Pak Samsir minta tolong, ada kiper yang kita kenal. Terus Pak Samsir jawab, ada Pak Haji tapi jauh orang jadi Ponto. Mm-mm. Terus orangnya gimana menurut Pak Samsir? Lumayan itu anak, jangkung sekali orangnya. Bila umurnya baru berapa? Baru 16 tahun. Lumayan itu baru 16 tahun. Nah, terus di telepon ada temannya Pak Samsir, omnya Hilman sendiri, wasit juga. Mm. Bersama wasit. Bilang, Pak Habib, mana itu Hilman? Di baju kuliah itu di Makassar, di UIN Pak Samsir. Bilang, kenapa ya? Dicari sama Pak Amin itu, dicari sama Pak Bahar. Bilang, terus apa dicarikan? Ibu butuh kiper. Ini sudah salah transfer nanti tuh, butuh kiper Pak Bahar. Karena nanti dia juga di situ, nanti dipantau sama pelatih-pelatih hebat juga itu. Nah, jangan sampai ada nunjuk di situ, bagus permainannya, ada yang lirik, dipantau atau dipanggil sama siapa saja yang mau butuhkan jasanya nanti kalau memang ini. Nah, terus ini Pak Habib di atas, omnya Hilman kasih tahu Kak, Mm-mm. bilang, Deng, telepon kata tadi Pak Bahar. Pak Bahar siapa? Saya bilang, Pak Bahar siapa? Bilang, Pak Bahar Muara. Bilang, kenapa ya? Bilang, Hilman cari. Bilang, terus apa cari Kang? Bilang, butuh bank kiper. Bilang, iya Alhamdulillah mudah-mudahan. Mm-mm. Bilang, terus apa gue bilang? Bilang, sama bapaknya lagi Pak, bicara, nanti saya kasih nomornya. Nah, Mm-mm. terus gue bilang, sama kasih nomor, kena kasih nanti jam 8 begitu, jam 8 malam, ada telepon masuk sama saya. Nah, saya bilang, halo dengan siapa? Bilang, Pak Bahar. Mm. Terus saya bilang, Pak Bahar siapa? Bilang, Mm. Pak Bahar Muara. Gue, kenapa gitu Pak? Iya Bilang, Pak. kenapa gitu Pak? Saya bilang, anak Hilman. Bilang, iya anakku Pak Bahar. Belum ku tahu, bilang, sudah haji itu waktu. Mm. Masih panggil Pak Bahar. Kenapa gitu? Bilang, itu Hilman Ananta. Bilang, kenapa? Bilang, mau ku anu itu Pak. Ada ini kompetisi dan baru kiper boleh terlalu percaya. Saya bilang, iya Alhamdulillah Pak Bahar kalau kepercaya anakku. Walaupun dari kata orang, belum juga pernah dilihat secara langsung. Saya bilang, kalau bisa Pak kita bawa besok turun di Antang. Mm. Jadi besok jam berapa Pak? Bilang besok jam 4 ada di Antang. Jadi kutanya lagi, di mana sekitar Antang itu? Kasih tahu saja di mana alamatnya Pak. Bilang, depannya itu kuburan Cina. Mm. Nah ada SSBG di situ, sebelah kiri. Terus saya besoknya begitu saya ke sana nih. Saya sini ambil Hilman di sini di anunya di kosnya Mm. di Samata. Baru aku bawa ke sana. Terus sampai di sana ya langsung jalan sama Bahar. Mm. Terus dilatih sendiri sama Bahar. Dites di situ. Nah, di situ langsung ini tertarik Pak Bahar. Bilang, langsung aku ambil ini. Kayak perempuan nih, ini kuliah mau kok langsung mau ke anu ini. Langsung mau ke Pinang. Mm. Iya betul Pak. Iya. Jadi alhamdulillah berkompetisi waktu di situ di Karebosi, lawan apa itu kalau tidak salah, lawan PSM Muda 1. Mm. Kalah PSM Muda 1 itu waktu 3-1 kalau tidak salah.
Iya, Pak. Persis sudah kalah 2-0 itu. Persimaru sudah kalah 2-1 juga itu waktu. Jadi juara Hmm. Pulki. Hmm. Jadi sampai di semifinal itu kasihan ya gugur di situ. Hmm. Yang keras adu penalti baru Asnawi dengan Arpan. Arpa tidak masuk penaltinya. Hmm. Kan 3 Jepang itu waktu. Iya. Nah, jadi dikali tuh waktu semifinal. Terus berjanji Pak War sama saya. Bilang, Hilman, kalau saya masuk jadi pelatihnya PSM nanti, insya Allah saya panggil. Hmm. Jadi aku bilang, mudah-mudahan panjang umur Pak Ji. Kita sama-sama panjang umur. Dan kita bisa ketemu di PSM. Saya bilang begitu. Ternyata Alhamdulillah Tuhan ya memenuhi semua doa-doa yang kami ini panjatkan selama ini. Nah, Baik. begitulah. Jadi itu tadi dia cerita bagaimana ternyata awal mula Kak Hilman bisa dikenalkan ke tim PSM dan juga awal mula dipanggil oleh Pak Bahar tadi yang sempat berkarir di PSM dan juga hingga saat ini Kak Hilman sudah cukup dikenal di Kota Makassar dan juga seluruh Indonesia. Dan Alhamdulillah. perjalanan karirnya tidak lepas dari sosok seorang ayah. Apalagi tadi Pak Sahabudin menyebut kalau Kak Hilman yang minta langsung, Pak carikan di Makassar klub-klub yang bisa bisa bawa saya ke ini. Ya, Oke Pak. Oke, tapi sebelumnya saya mengingatkan ke Tribuner semua dimanapun berada, jangan lupa kalau misalnya ada yang mau bertanya atau menyampaikan salam. Ini kalau misalnya yang fans banget sama Kak Hilman bisa nih titip salam lewat bapaknya. Bapaknya nanti sampaikan ke Kak Hilman. Gimana Pak? Kalau ada tawa titip salam ini Pak, disampaikan di tawa Pak. apa sih salahnya kalau cuma disampaikan saja? Iya Pak, luar biasa Pak. Sebentar juga aku teleponnya kalau pulang bilang ada minta salam. Wah, nah ini untuk Tribuners di rumah ini. Jadi nanti Pak Sabudin catat namanya yang minta salam, nanti dicatat terus nanti disampaikan Ya. langsung. Ini atas nama ini, plus dikasih tahu nama Instagramnya biar nanti Nah, di follow tapi, sama Kak Ilman. tapi saya tidak ada pulpen di depanku. Oh, udah Bapak, nanti saya catatkan, baru nanti saya kasihkan ke Bapak. Oke, tapi sebelumnya kita break dulu. Nanti kita akan lanjut berbincang bersama dengan Pak Sabudin. Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Ya. Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Kebaca Pak, banyak Mas. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, terima kasih masih bersama Tribun Timur dalam program acara Ngobrol Virtual spesial bersama Ayah Syahabudin. Ayah Hilman Syahabudin, Pak Sahabudin, ayah dari pemain PSM atau kiper PSM Hilman Syah. Nah, tapi sebelum kita berbincang nih dan juga membaca komentar, kita mau lihat dulu bagaimana detik-detik Kak Hilman berhasil menyelamatkan PSM ke babak selanjutnya.
cuplikan atau detik-detik di mana Kak Hilman berhasil menyelamatkan PSM ke babak selanjutnya. Waduh, Bapak ini aura-aura mukanya saya lihat tadi melihat detik-detik Kak Hilman bertanding itu kayak ada rasa bangganya. Waduh, saya kalau jadi saudaranya Kak Hilman mah Pak, aduh, sudah followersku juga sudah meningkat. Oke, Pak. Tapi sebelumnya kita berbincang lagi soal sosok Kak Hilman di mata seorang ayahnya. Kita mau baca dulu nih komentar di YouTube channel Tribut Timur karena sudah banyak sekali yang masuk. Kita mau baca satu-satu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung Bapak jawabkan. Oke. Ada dari buah Simamora. Katanya sudah lama nunggu nih. Terus Nursam, Ewa PSM. Terus Jurnal Kalambe nih, Jurnal Kalambe jangan lupa subscribe. Jurnal Kalambe bilang mantap Hilman semalam, boy mantap nih. Terus ada Tari Untari katanya Surabaya gempa, ya Surabaya gempa dan kita juga berharap agar teman-teman di sana dan juga saudara-saudara kita di sana bisa tidak terjadi apa-apa dan juga Surabaya tetap baik-baik saja. Terus ada ini Tari Untari sebut bilang jangan doain supaya nggak ada korban jiwa. Amin amin. Mana lagi nih? Aduh, banyak nih yang tentang berita-berita Surabaya nih Pak. Banyak yang komen katanya Surabaya gempa ya. Kita doakan ya Tribuners. Iya, iya. Terus aduh ini panjang sekali tukang ojek tolong antar saya ke ini apa sih yang tunggu ya Pak banyak sekali komentar tapi saya bingung mau bacakan yang mana nih. Ini kita langsung ke Agus Suryana aja. Sore kakak Agus Suryana. Terus ada Jurnal Kalambe. Tapi siapa pemain bola favoritnya Hilman nih Om? Nih langsung saja nih yang ada kata-kata Hilmannya baru dibacain. Kalau komentar-komentar yang maaf ya Tribuners sih kalau komentar tidak ada kata Hilmannya kami nggak bacain. Oke Pak, katanya siapa pemain bola favoritnya Kak Hilman? Kalau pemain itu Cristiano Ronaldo. Kalau kiper Casillas. Wah itu sudah terjawab nih. Jurnal Kalambe nih, siapa pemain yang diidolakan oleh Hilman? Oke. Terus Tenri Hermaningsi. Rezeki tidak kemana Teta. Wih, rezeki tidak. Oh jadi Pak Hilman juga Pak Hilman, bapaknya Pak Kak Hilman, Pak Syabudin juga biasa dipanggil Teta ya. Katanya rezeki tidak kemana Teta katanya. Terus Naya Naila, Pak salam buat Kak Hilman ya. Saya fans banget. Nah Pak catat nih Pak namanya Naya Naila. Katanya salam buat Kak Hilman, dia fans banget. Nanti disalamkan Naya Naila nanti bakal insya Allah. Setelah ini Pak langsung VC nih Pak. Kasih kalau itu tadi Naya Naila. Oke Pak. Di situ saja dicatat. Iya nanti saya catat nih. Iya. Tenang saya nanti Tribuners Naya Naila kita bakal catat namanya. Terus Gogi Hilman asal daerah mana ya? Tadi sudah disebutkan dari Jeneponto. Lahir di Jeneponto. Ayahandanya juga lahir di Jeneponto. Mama juga Jeneponto. Jadi semuanya Jeneponto. Terus kalau ditanya lagi Jeneponto itu di mana? Jeneponto ada di Sulawesi Selatan. Kalau dari Kota Makassar ke Jeneponto itu sekitar 4 jam. Oke. Terus Anas Ula. Ewa ko Jeneponto. Jaga ki namanya Makassar di luar Sulawesi. Sirina Pace, Mangkasara, Riatingno Hilmansyah. Salam buat keluarga tanpa terkecuali di Jeneponto. Anas tu Takalar City. Anas dari Takalar City. Iya. Katanya salam buat Hilmansyah dan juga tadi ada Sirina Pace, Mangkasara. Mantap. Terus Naya Naila lagi. Pak, tanya Kak Hilman, fallback Instagram aku dong please. Tuh kan tadi saya sudah bilang nih Pak, pasti nih banyak yang minta di fallback nih sama Kak Hilman. Nanti Bapaknya catat. Pokoknya simpan saja nama Instagramnya, nanti saya kasih tahu Bapak, terus Bapak telepon Kak Hilman follow yang ini. Oke, terus selanjutnya ada Tenri Hermaningsi. Saya kodong Teta Andi Dika. Salam sama Kak Hilman, sehat-sehat selalu. @andidika_. Itu Pak, sudah ada yang kasih lagi nama Instagramnya. Sudah 3 orang ini yang minta di fallback Instagramnya di follow. Oke,
Ardi Kiano, love PSM, salam dari bapak gue, Bapak Uge dari Bone katanya Pak. Wah, aduh, sudah banyak tadi ada Takalar, Makassar, Jeneponto, wah banyak banget nih. Lanjut lagi Pak. Ya, Terus Ridwan Tawang layak dipanggil ke timnas. Amin, amin, amin. 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 Semoga kita berdoa, Amin. semoga Kak Hilman bisa bergabung ke timnas. Terus Tenri Hermaningsi sudah dilirik andalanku untuk timnas. Katanya merinding. Wah, luar biasa. Amin, amin. Pokoknya Ya, kita amin, berdoa amin. yang terbaik. Ya, betul, betul. Kita berdoa yang terbaik untuk Ya. Kak Hilman. Tenri Hermaningsi lagi nih, sudah dilirik. Oh, sudah tadi sudah dilirik. Terus Tenri Hermaningsi lagi nih. Amin, baji-baji semua sari batang. Amin, amin. Amin. Ilham Malik nih ada lagi Pak nih dari Ilham Malik. Mantap. Hilman, Jenek Ponto mendukungmu. Semoga juara. Amin. Amin. Dahep nasi goreng Surabaya enak banget, mantap. Woi, tapi jangan dulu dong, jangan salah dulu di Jeneponto juga ada kuliner favorit. Dengar-dengar ada kuliner favorit dari Kahilman. Apa Pak? Kuliner favorit Kahilman di Jeneponto? Ini apa namanya ini kue yang hasil bikinan mamanya sendiri. Oh, tapi kalau misalnya kayak Jeneponto kan Pak terkenal dengan coto kuda, coto ayam kampung dan Nah, lain-lain itu itu. iya, itu coto kudanya itu mamanya sendiri biasa makan. Oh, Mamanya jadi sendiri bikinkan itu. Kak Hilman juga suka. Intinya kalau buatannya mamanya pasti dimakan. Ya, termasuk punya PSM itu. Iya, termasuk pemainnya juga semua pemainnya Ya, PSM suka suka buatannya semua. mamanya Hilman. Oke Pak. Terus ada dari Liana, doakan kami yang ada di Jawa Timur, mudah-mudahan nggak apa-apa. Amin, amin, amin. Amin, Kita amin. berdoa semoga Tribuners dan juga saudara-saudara kita yang ada di Surabaya, semoga tidak ada korban jiwa dan juga Ya. bisa selamat dari bencana gempa. Terus ada lagi mana nih? Ardikiano, siapa pemain andalan tambak di PSM? Saya dua, Kak Hilman sama siapa lagi Asnawi. Oh, jangan-jangan ada bapaknya di sini bilang Hilman. Tidak Pak, memang. Dan dulu saya sudah tahu Kak Hilman. Atau tapi nggak apa-apa Pak, biar ada bapaknya. Kan tadi Bapak bilang nih, katanya pendekatannya ke orang tua PDKT. dulu. Amin. Samin aja dulu Pak buat Kak Hilman nih, katanya dari finalisnya Tribun Timur. Oke, selanjutnya ada dari Dahlan katanya mantap. Terus ada dari Dehep Jatika Persib katanya. Ya Persib, PSM, pokoknya semuanya lah andalan kita, oke? Ilham Malik, coto kuda makanan favoritnya Hilmansyah. Waduh, ini siapa nih Ilham Malik nih Pak? Jangan-jangan Hilmansyah nih Pak. Katanya coto kuda makanan favoritnya Hilmansyah. Waduh, kok tahu? Siapa tahu keluarganya sendiri. Iya. Oh, tapi ini Bapak kenal enggak Pak? Ini Ilham Malik Pak. Anda aku tahu nama anunya itu ya. Oh iya, Pak nanti keluarga atau tahu apa baru kita enggak kenal. Kan ya, biasa nama aslinya biasa beda, DFB-nya juga beda, dia iya, juga beda, betul, kan Pak. biasa beda-beda. Iya, aneh kekinian Pak, banyak-banyak Ya, beda-beda. Itulah. Iya. Oke, ini juga ada dari Aurisa Bayu, katanya mantap-mantap. Terus Abdul Kadir, Hilman Spiderman dari Jeneponto, ada jaring laba-labanya di gawang, mantap PSM-ku. Wah, ada jaring laba-labanya. Ini siapa lagi nih Pak? Enggak tahu mana yang benar itu. Dari kemarin-kemarin ada yang katanya Spiderman, ada yang katanya The Flying Horse for Jeneponto. Waduh, luar biasa sekali. Ada laba-labanya, ada lagi kudanya. Jadi yang benar mana ini? Ya begitulah Pak, karena Kak Hilman jadi pembicaraan trending topiknya hari ini. Ya, istilahnya. Mantap. Terus ada dari Dion Afriansyah, terus ada dari Nursam. Ewako, semoga Hilman Syam masuk tim nasional. Amin. Aduh Pak, ini tadi kalau saya sudah baca nih yang doakan Kak Hilman buat masuk ke dalam tim nasional. Timnas sudah banyak banget nih. Dan kita semua berharap semoga Kak Hilman bisa cepat ke timnas. Oke. Amin. Ilham Malik. Oh, ini Pak tahu apa yang bilang
suka coto kuda. Katanya satu kampungnya Hilmansyah, makanya dia Nah, tahu. nah Tuh itu tahu saya bilang, apa? bilang jangan-jangan keluarga sendiri. Iya, bukan satu kampungnya, artinya mungkin Ah, kerabatnya Kak Hilman. iya, itu saya bilang. Iya, ke Ilham Malik nanti Bapak sampaikan salamnya ke Kak Hilman. Ini Iya. Ilham, Hilman, Ilham. Aduh, hampir Itu, sama-sama namanya. nah itu yang di Bali itu. El Haji di Bali tuh. Iya, iya betul HL. betul. Terus Pak ada lagi dari Abdillah Ula Sirina Pace. Wah, mantap. Terus ada lagi dari Ilham Malik, sama-sama ke orang Jene Ponto. Iya, iya. Dari tadi nih Ilham Malik, Pak. Iya, ya. Sudah ditahu sama Bapak kalau ternyata satu kampung. Jangan-jangan kita juga keluarga. Kalau keluarga Iya, komen cepat di bawah. Kasih tahu iya, nama asli tak biar iya, Bapak kenal. aslinya. Alamatnya di mana? Iya, alamatnya di mana? Nah, Oke, atau kalau misalnya dia dari Bulukumba atau dari Bantaeng, terus mau ke Makassar, ya bisa lah singgah di rumahnya Hilman tidak nanti. apa-apa. Tidak Tidak apa-apa. apa-apa, Pak, serius. Dengan senang hati serius. Waduh, Pak, saya ini Pak sering ke Saya suguhkan Bulukumba. apa yang dia mau. Waduh, waduh, waduh. Saya ini kebetulan Pak sering ke Bulukumba, jadi nanti kapan-kapan bisa singgah ke rumahnya Kak Hilman. Sekaligus bisa PDKT dulu, nanti orang tua dari Sama orang tuanya, mamanya, terus ya sama mamanya mamanya. orang tuanya, baru nanti kanannya. Adanya dulu dekati. Iya. Oh, adanya Kak Hilman ada berapa, Pak? Tapi Hilda Watisah, Oh ya, sudah kelas berapa sekarang, Pak? kelas 3 Kelas 3 SMA. SMA. Oh, aduh, kalau biasa yang dekat-dekat umur sama calonnya Hilman ini, Pak, biasanya apa ya? Kalau didekati pasti ya ada maunya dikasih ya. Dekat ke adiknya, ke mamanya, terus ke bapaknya deh. Artinya kan memang kita berusaha, memang itu namanya Iya, manusia tuh. iya Pasti betul, diusahakan Pak. dulu. Kalau tidak berusaha gimana caranya mau ditahu? Iya, betul, Pak. Berusaha apapun nanti. Tapi Eh, ini ngomong-ngomong tentang istilahnya Makassar, odo-odo. Siapa sih yang pernah dekat sama Kak Hilman? Tapi dibaca dulu komen sebentar baru kita lanjut ya, guys. Oke, kita lanjut lagi dari Verly Wijaya. Ewa Kopes M, salam dari Parepare. Pare-pare. Wih, Parepare, Takalar, Makassar, Jeneponto. Wah, sudah banyak ini, sudah banyak. Kau punya Rizky Kak pertama anu itu, kiper kah? Kiper, oh iya Pak. Resa. Desa. Kiper ketiga, Terus, kiper ketiga. mm-mm. Iya Pak. Terus ada dari Ariatman Jamaludin. Ewa Kopes M. Aduh, semakin banyak para penggemarnya Hilman bermunculan nih Pak. Namanya sudah berbeda-beda ini dari atas ke bawah ini. Ya. Terus ada dari Ratma Jamaludin tadi Ewa Kopes M. Ilham Malik. Di depan rumahnya Hilmansyah ada lapangan bola Tamalatea. Ya. Itu katanya Pak. Ada. Ada. Yang komen ini Ilham Malik Pak. Katanya rumahnya itu di depan rumah Hilmansyah ada lapangan bola Tamalatea. Kurang aja. Omnya itu. Oh, umumnya. Ilham. Sudah ganti Oh. nama nunya itu. Iya Pak. Kemudian ada dari, aduh Pak banyak banget nih yang kasih salam ke Ilham dia dan juga PSM. Ada dari mana dari Ewako PSM. Salam dari Mamasa Sulbar. Sumbar. Waduh, mantap Pak. Pak, boleh ya saya catat nanti pas satu-satu namanya terus ditelepon ke Hilman VC. Ini nih nama Instagramnya satu-satu nih. Salam balik, salam balik, salam balik. Waduh. Bisa. Jadi titip salamnya katanya sama bapaknya saja Pak. Perwakilan. Karena iya perwakilan karena susah dihubungi Kak Hilman. Mana kalau di DM juga Iya. dibalasnya jarang atau lama jadi ya lewat Recovery bapaknya kak. saja. Iya. Recovery kayaknya ini hari. Oh iya Pak recovery. Oke Pak. Ini ada lagi Pak dari Wim Nayola. Salam dari Toraja. Ewako sama Neko. Sang Maneku. Wah, dari Toraja lagi Pak. Dari Waduh. Wim Nayola. Tapi sapa-sapa dulu semua tahu Pak. Sapa dulu Wim Nayola. Bilang halo semuanya. Sapa tahu dulu Pak. Halo semuanya. Betul. Sudah disapa lah. Sudah disapa perwakilannya Ya, Kak Hilman. perwakilan. Oke. Ada lagi dari Rapli. Kira-kira PSM punya keinginan lawan apa yang di 4 besar? Waduh, pertanyaannya ini. Ini perkiraan dari Bapak, pengamat nih, pengamat. Persija. Ya jadi PSM punya keinginan lawan apa di 4 besar? Kalau menurutnya Bapak ya, menurut Pak Syabudin yang biasa mengamat sepak bola, katanya Persija. Oke. Baca lagi. Pak, mohon maaf nih Pak, kita jadi kayak kurang berbincang, kita berinteraksi langsung dengan chat karena tidak habis-habis nih Pak, masih banyak yang bertanya nih. Terus Ilham Malik, fansnya katanya,
Kayak saya cuma fansnya, tapi tahu rumahnya Hilmansyah. Oh, bukan omnya katanya Hmm. Pak, cuma fansnya ini Ilham Malik. Cuma dia biasa lihat rumahnya Oh, Hilmansyah. ada lapangan di depan rumah, maksudnya lapangan Iya, bola. katanya cuma fansnya Pak. Cuma Eh, biasa dia tahu, biasa dia tahu dan juga biasa lewat rumahnya kita lewat. Hilmansyah. Iya. Hmm. Salam tahu Pak Ilham Malik. Iya, sama-sama, salam balik. Iya, salam balik Ilham Malik. Ini langsung bapaknya pemain sepak bola nih, yang biasa sama dengan Kak Hilman. Wih, mantap. Selanjutnya dari kampung. YouTubers kampung. Saya suka Hilman. Saya suka, oh, di saya nih pakai K ini Pak. Kalau sebutannya pakai K di saya nih. Saya Iya. suka sama Hilman Kak. Kalau pulang ke kampung pasti natraktir kayak main futsal. Ramah sekali orangnya, tidak sombong. Wih. Memang, Iya memang. kalau datang kalau datang itu pulang libur tak 2 hari, Eh, 3 hari, iya. pasti ada semua teman-temannya datang. Terus ditawarkan untuk ini main futsal di dekat rumah juga. Mm-mm. Jadi Hmm, ya makanya itu kalau datang datang ke kampung atau pulang kampung ini pasti ada semua itu teman-temannya kasihan dari klub-klub lain mm-mm, atau ya klub-klub terekamnya dulu. mm-mm. Nah, jadi Dan juga Kak Hilman tidak sombong, terkenalnya di kampung ini tidak di, sombong. nah, memang saya tidak sombong. Iya, mungkin tahu apa, ada beberapa nih mungkin kira karena mungkin Kak Hilman sudah bergabung dengan PSM, Kak Hilman sudah kurang bergaul sama teman-teman di kampung halaman, tapi nyatanya sudah ada nih bukti kalau Kak Hilman meskipun sudah sampai ke tingkat nasional, tapi Kak Hilman juga masih sangat perhatian nih, masih sering menraktir kalau pulang kampung sama teman-teman lama, pasti tidak dilupakan. Jadi kalau buat fans-fansnya Kak Hilman, misalnya nih, ada fans yang takut nggak dibalas DM-nya, boleh anu saja apa chat saja nanti bapak yang kasih tahu Nah, itu nah, fansmu balas gitu. ya, Oke, kita baca lagi Pak. Ini dari LNC TV official. Ewa ko PSM salam dari Sopeng. Wah Sopeng lagi nih Pak. maksudnya. Aduh banyak banget yang minta salam dengan sama Kak Hilman untuk PSM dan juga yang lainnya dari berbagai daerah. Nanti dicatat dan dikasih tahu sama Kak Hilman. Nah, Oke. ya, Terus ada Ahmad Iksan, Ewa kok PSM, semoga melaju ke babak final. Salam dari Bone Waji City. Wah, dari Bone ya. lagi, Pak. Banyaknya, ya ampun. Terus ada lagi dari Angga Renaldi. Salam dari Marowali Sulteng. Semangat terus bosku, jaya terus PSM-ku. Mantap. Nah, Ini jauh-jauh loh Pak Sulteng nih. Sulteng tapi juga klub. perbatasan. Iya betul Pak. Klubnya juga klub idolanya tetap Ya, PSM Makassar. Yeay, hidup kok ya. PSM. Kemudian lagi Samsul Anwar nih Pak. Ewako Hilmansyah. Semoga bisa ke timnas. Amin. Amin, amin, Amin. amin, amin. Terus ada dari Rifki Nur Salim. Malang gempa Kak 6,7 skala Richter. Ya, kita doakan juga karena sekarang katanya Hilman masih di Malang nih. Ya, Mm-mm. masih di Malang. Mm-mm. Pokoknya teman-teman dan juga kerabat-kerabat yang ada di Surabaya dan juga di Malang kita berdoa semoga tidak ada korban jiwa dan juga selamat dari bencana gempa bumi Gampang. ini. Amin amin. Amin, amin. Oke Pak, baca lagi nih Pak, masih ada lagi nih Pak. Mohon maaf kita kurang berinteraksi nih Pak, langsung ke komen lagi Pak ya. Ini dari siapa lagi? Dari SFR Bucin BR, Bucin BR. Selamat buat PSM Makassar. Yeay, selamat. Ini kita kayak sudah bincang bola nih Pak. Serba PSM semua padahal aslinya kita nih mau menggali nih bagaimana masa kecilnya Kak Hilmansyah. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak Yang apa-apa penting ya. kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menyampaikan salam dan juga ada yang penasaran tentang masa kecil Kak Hilman, boleh bertanya di kolom Ya. komentar nanti Pak Syahbudin yang menjawab. Oke, selanjutnya Ilham Malik nih lagi. Hilmansyah calon kiper masa depan timnas Indonesia. Wah, Amin, amin, amin. amin. Pak. Aduh, Pak. Duh, doa-doanya Tribuners ini bagus-bagus sekali nih. Terus ada lagi dari geografi. Hilmansyah harus tembus timnas. Salam dari Bekasi. Wah kok. Waduh, Makasih. dari Bekasi, Pak. Nama YouTube channelnya Geografi. Geografi. Oke, ya. Amin, amin, amin. Amin. Kita terus berdoa yang terbaik buat Kak Hilman. Nah, selanjutnya lagi dari Muhammad Tual Ikram Official. Hilman berapa bersaudara, Kak? 2 orang. Bukan.
dia tanya ke saya, Pak. Maunya tanya ke Bapak nih. Hilman berapa bersaudara, Pak? Begitu. Berapa, Pak? 2 orang. 2 orang. Oh ya, tadi sudah disebutkan nih. Yang satu Ya, Hilda. Hilda. Hilman, Hilda. Nah, kalau Wail Ikram penasaran dengan Hilda, kejadian foto saja. Katanya Bapak open house buat siapa saja yang mau Siapa silaturahmi ke saja. Iya, rumahnya betul. Hilman. Betul. Ya, betul. Kemudian ada Seros Apet, katanya amin amin, semoga timnas bisa, semoga Hilman bisa Ya, tembus masuk timnas. ke timnas. Amin. Waduh Pak, luar biasa sekali nih doa-doa dari Tribuners dan juga semuanya yang dimanapun berada ini buat Hilman. Semuanya rata-rata ini doanya adalah Hilman itu bisa jadi kiper di timnas Yes. Indonesia masa depan. Amin amin amin. Amin. Oke Tribuners, karena sudah banyak sekali pertanyaan dan juga kita belum bisa menjawab semuanya, tapi kalau buat Tribuners yang masih mau bertanya boleh langsung chat saja di kolom komentarnya YouTube, nanti dibacakan lagi, tapi kita berbincang lagi nih sama Bapak nih. Capek nih hostnya nih Pak, baca-baca dari YouTube. Oke, YouTube. langsung lagi nih Pak ke pembahasan yang tadi kita sudah janji-janji nih buat Tribuners yang penasaran soal hatinya Hilman. Oke, Pak, sekarang Kak Hilman punya gimana nih Pak? Yang dibawa jalan-jalan lah. Pokoknya tidak ada lah. Oh, sekarang tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi Kak Hilman itu tipe orangnya mungkin lebih bisa mengenalkan orang yang dia suka atau gimana Pak? Ya begitulah. Ini jadi kode Kalau buat Tribuners. enggak, kalau ada dunia itu pasti nak kasih tahu mak saya atau mamanya. Yang ada gini. Dia curhat itu sama tantenya, omnya. Tapi ini enggak pernah dia tuh sungguh-sungguh masalah yang begituan. Tapi sampai saat ini Kak Hilman masih istilahnya masih kosong. Kosong. Jadi buat host dan juga siapapun masih ada kesempatan ya. Masih ada lampu hijau, belum lampu merah. Oke Bapak. Jadi sekarang Kak Hilman istilahnya masih fokus ke karirnya di PSM dan juga fokus kuliah. Kuliah dan juga berkarir di PSM. Tapi Bapak, kita ke pembahasan lain lagi nih. Makanan favoritnya Kak Hilman tadi sudah disebutkan ya, coto. Tapi ada nih Pak yang beredar juga nih, katanya ini Pak ya, saya bacakan dulu Pak. Ini katanya Kak Hilman suka makan gantala jarang. Iya, ganja. Gantala jarang itu apa Pak? Itu memang kontro itu. Oh, itu suka juga Pak? Iya, paling suka. Waduh, coto kuda, kuenya mamanya tadi, konro, terus gantala jarang, wah banyak nih. Kalau masalah makanan di rumah itu enggak beli nih. Iya. Tinggal bahan bakunya. Tinggal bahan bakunya nanti dibuatkan sama mamanya. Mamanya sendiri. Iya. Kue apa dia suka. Pokoknya dibikinkan sama mamanya dengan adeknya. Iya. Adeknya juga pintar bikin kue. Dibikinkan sama Hilda. Iya. Ups, saya sudah tahu di siapa namanya. Sisa alamat rumahnya. Kamu sama aja namanya Hilman Hilda toh. Iya, Hilman Hilda. Hilman Sa dengan Hilda Watisha. Iya, Pak. Oke, mantap nih. Ini kalau misalnya Tribuners juga masih mau bertanya-tanya, boleh nanti di kolom komentar, nanti dijawab sama Bapak. Nih, Pak, tapi ngomong-ngomong kita sudah mau 1 jam nih Pak berbincang soal Kak Hilmansyah nih Pak. Duh, sudah lama banget dan juga sudah banyak sekali interaksi dari Tribuners dan juga menitip salam. Bahkan tadi ada yang simpan nama Instagramnya. Nanti dicatat Tribuners, nanti host catat dan kasih ke Bapak biar nanti Bapak sampaikan ke Kak Hilman. Biar ini yang fans-fans sama Kak Hilman ini bisa langsung dapat, bisa langsung tersampaikan. Minimal namanya tersampaikan Pak. Iya. Oke. Insya Allah nanti Bapak sampaikan ya Tribuners, tapi kita sudah berbincang nih, sudah hampir sejam kita berbincang bersama mengenai bagaimana kesehariannya Kak Hilman, bagaimana masa kecilnya, bagaimana awalnya Kak Hilman bisa mengenal sepak bola. Tadi sudah disebutkan dari umur 3 tahun, dari TK juga tadi sudah diajar main bola, sampai kuci-kuci di rumah hancur karena tendang-tendang, sampai juga sudah dari kecil, dari TK bahkan sudah bilang sama ayahandanya kalau mau memang jadi pemain sepak bola. Terus bagaimana awalnya
Bapak Sahabudin juga berperan membawa Kak Hilman sampai bisa berkarir di PSM, dan juga tadi makanan favoritnya orang yang Kak Hilman suka ternyata masih sampai saat ini Kak Hilman masih jomblo nih istilahnya, dan juga makanan favorit, dan juga masih banyak lagi tadi yang kita bahas terkait dengan Kak Hilman, karena Kak Hilman sekarang sudah menjadi idola baru buat penggemar-penggemar sepak bola dimanapun berada, karena tadi malam Kak Hilman berhasil membawa PSM ke babak selanjutnya, Semifinal. semifinal. Waduh, Bapak, tapi Bapak ngomong-ngomong terima kasih banyak Pak sudah Ya, bisa sama-sama. meluangkan waktunya untuk berbincang bersama Tribun Timur dalam program acara Ngobrol Virtual Tribun Betul. Timur. Terima kasih Pak Sabudin. Tadi yang Ya, salam-salam sama-sama. dari Tribuner semuanya mohon disampaikan Pak sama Kak Hilmannya biar Insya Allah. biar minimal namanya nih tersampaikan tadi Ilham Malik, saya hafal loh Pak. Ilham Malik, Naya Naila nih Pak, dari Sopeng, Bone, Takalar, Sulteng, Mamasa, Sulbar. Wah banyak sekali yang titip salam buat Hilman. Dan kita berdoa juga buat yang di Surabaya dan juga Malang yang sedang gempa, semoga tidak ada korban jiwa dan saudara-saudara kita selamat dari bencana alam. Dan Bapak sekali lagi terima kasih Pak buat Ya, waktunya. sama-sama. Ya Pak, kapan-kapan nanti lagi bisa live bareng nih Pak, langsung live barengnya sama Kak Hilman juga nih Pak kalau ada waktu. Insya Allah panjang umur. Iya, Amin. amin. Oke, Tribuners, itu tadi dia perbincangan kita tentang bagaimana sosok Hilmansyah di mata seorang ayah dan juga bagaimana Kak Hilman berhasil sekarang sudah dikenal banyak lewat PSM. Dan terima kasih Tribuners tetap bersama kita selama hampir 1 jam di Tribun Ngobrol Virtual dan sampai jumpa dalam program acara Ngopi selanjutnya. Saya Ririn undur diri dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen YouTube channel Tribun Timur. Dan sampai jumpa.